Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, saya dan teman saya Andika Widiantara akan melakukan penjelasan dan juga demonstrasi terkait dengan aplikasi library management yang berbasis web. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas konversi mata kuliah web framework. Next. Nah, di sini terdapat anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari saya, Nabil Ramadan, dengan NPM 2215 061 048. Dan saya sendiri, Andika Widiantara, NPM 2215 061 052. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian penjelasan terkait dengan aplikasi kami. Jadi, adapun aplikasi yang kami berbuat itu yang kami buat itu bernama Library Management. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan manajemen data pada sebuah perpustakaan. Jadi, pustakawan nanti akan dapat memasukkan mengelola data-data yang terdapat yang terdiri dari data buku, data waktu peminjaman dan juga pengembalian buku, lalu ada data anggota perpustakaan dan juga data instansi pendidikan yang terkait. Lanjut. Nah, untuk tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, itu pertama adalah Laravel, itu digunakan sebagai framework web yang framework web dari sistem ini. Lalu terdapat PHP PHP MyAdmin sendiri itu digunakan untuk melakukan manajemen database pada sistem. Lalu ada Laragon, ini untuk mengatur server dari database dan juga server web. Lalu ada PHP sebagai bahasa pemrograman yang kami gunakan. Lalu terakhir adalah VS Code sebagai text editor untuk pembuatan kode sistem. Next. Baiklah, di sini kami akan masuk pada showcase demonstrasi dari Library Management Application. Silakan, Mas Dika. Baik, terima kasih Nabil atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yang dimana di sini ada halaman login dan register atau halaman awal dari aplikasi ini, yang dimana terdapat form untuk login jika kita sudah mendaftar sebagai librarian atau pustakawan. Jika Anda belum sebagai pustakawan, Anda bisa melakukan register atau pembuatan akun untuk seperti pembuatan username dan password. Dan di sini juga ada untuk registrasi pustakawan itu sebagai eh, kategorinya itu sebagai murid ataupun guru atau lainnya seperti mahasiswa itu bisa ditambahkan. Itu kita sebagai pustakawan itu bisa melakukan registrasi agar bisa menggunakan aplikasi ini seperti meminjam ataupun mengembalikan. Di sini juga kita sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita juga bisa memeriksa buku yang ada di dalam aplikasi ini atau di dalam pustaka ini. Karena di sini saya belum menambahkan buku, maka tidak ada buku yang tampil. Jika kita sudah menambahkan buku yang ada, itu akan tampil di sini, akan diperlihatkan di sini. Baik, kita akan coba login ke aplikasinya. Di sini saya sudah membuat username-nya, akunnya. Nah, pada halaman pertama ini itu terdapat beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi ini. Nah, untuk fitur yang pertama di sini ada All Student Library yang dimana di sini menunjukkan anggota pustakawan yang ada di aplikasi ini atau yang terdaftar pada aplikasi ini. Nah, yang pertama untuk New Student sendiri ini adalah eh, anggota yang baru mendaftar, yang dimana di sini pada ini aplikasi ini yang anggota yang mendaftar itu bisa diterima atau ditolak. Nah, pada selanjutnya di sini
Ini contoh untuk anggota yang diterima. Nah, selanjutnya ada anggota yang ditolak, itu di reject. Nah, itu dapat terlihat pada di sini kita bisa reject, maka akan masuk ke reject. Lanjutnya untuk yang block student itu atau yang tidak atau diblokir untuk eh, keanggotaan pustakawannya itu bisa dari sini dia itu anggota yang sudah diterima dan ditolak atau diblokir untuk status keanggotaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai data akan dijelaskan oleh Nabil. Baiklah, terima kasih. Untuk terkait dengan data-data yang digunakan pada section ini, itu terdiri dari 6 data. Yang pertama itu adalah data ID. ID ini sendiri adalah nomor khusus yang dimiliki oleh peserta yang mendaftar pada perpustakaan. Lalu ada nama depan dan juga nama belakang dari anggota. Lalu terdapat roll number. Roll number ini sendiri akan didapatkan oleh peserta ketika mendaftarkan diri sebagai peserta atau anggota perpustakaan. Lalu terdapat branch. Branch ini adalah cabang instansi dari peserta. Di sini misalnya ada peserta Zen Ilmi dengan branch Semansa. Lalu ada kategori, itu adalah kategori dia, apakah dia adalah pelajar ataupun guru dan semacamnya. Baiklah, lanjut. Silakan lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertama-tama di sini akan dijelaskan datanya terlebih dahulu oleh Nabil. Baiklah, pada bagian all book ini sendiri berisi data-data terkait dengan buku-buku pada yang terdaftar pada perpustakaan. Nah, jadi pada data ini itu terdiri dari 7 jenis data. Itu ID unik dari setiap buku, lalu ada judul buku, author atau penulis dari buku, kategori buku, itu kategori terdiri bisa dibagi berdasarkan genre buku, lalu ketersediaan buku available atau tidak. Lalu ada total, ini adalah jumlah buku, lalu ada action. Action ini sendiri bisa dibilang untuk menghapus data buku atau mengurangi data buku. Nah, selanjutnya itu akan ada demonstrasi penambahan data buku yang akan dilakukan oleh Andika Widiantara. Silakan Andika. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan atau melakukan demonstrasi mengenai jika kita ingin menambahkan data buku pada aplikasi ini. Yang pertama itu kita bisa menambahkan judulnya, judul dari buku tersebut, terus author dari buku tersebut, lalu deskripsi singkat atau deskripsi mengenai buku yang ingin ditambahkan pada aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada kategori dari bukunya tersebut. Lalu di sini number of issue itu digunakan sebagai ID buku yang kita gunakan untuk melakukan peminjaman buku. Lalu ini ada jumlah harganya jika eh, buku tersebut mengalami atau hilang di dalam ketika sedang dipinjam. Baik, kita langsung lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini menunjukkan kategori apa saja yang ada pada aplikasi ini. Di sini saya sudah menambahkan horror dan action, dan kita juga bisa menambahkan kategori lain seperti drama, misal. Nah, di sini dia akan langsung menambahkan otomatis ke dalam database, yang dimana di sini langsung menginputkan ke dalam aplikasi ini untuk kategori bukunya. Untuk selanjutnya di sini ada fitur peminjaman dan pengembalian buku. Nah, yang formulir yang pertama ini itu digunakan untuk melakukan peminjaman buku. Peminjaman buku sendiri ini menggunakan tiga data yang dimana yang pertama itu ada student ID. Student ID bisa kita lihat dari data student yang ada yang sudah ditambahkan seperti Nabil yang sudah ditambahkan seperti Nabil ini memiliki student ID 4. Selanjutnya ada book ID. Book ID itu menggunakan ID yang ketika kita menambahkan buku itu terdapat number of issue. Nah, itu digunakan pada book ID ini. Dan selanjutnya di sini ada tanggal untuk mengembalikan buku yang kita pinjam. Misal tadi Nabil 4 dan book ID-nya dan tanggalnya kita gunakan tanggal hari ini. Kita contohkan.
Nah, di sini tidak approve atau tidak diterima karena buku ID buku yang kita inputkan itu tidak tersedia pada eh, daftar buku yang ada pada aplikasi ini. Selanjutnya untuk formulir yang bawah ini itu untuk mendata buku yang telah dikembalikan dengan kita menginputkan ID buku yang kita inputkan pada saat peminjaman buku. Selanjutnya di sini ada isu fitur all issue books yang dimana fitur ini itu digunakan untuk men-tracking atau monitoring eh, peminjaman buku yang dimana di sini ada data buku yang dipinjam, lalu di sini ada data buku yang dikembalikan, dan di sini ada data buku yang telat mengembalikan. Dan di sini ada data buku jika pengguna atau pustakawan itu menghilangkan buku tersebut. Untuk untuk lebih jelas mengenai datanya akan dijelaskan oleh Nabil. Baiklah, terima kasih. Untuk data terkait dengan issued books atau peminjaman buku, itu terdiri dari 7 data. Itu pertama log ID. Log ID ini adalah eh, ID dari peminjamannya. Lalu ada book issue ID. Ini adalah diambil dari book issue yang sebelumnya telah didaftarkan, berisi dari ID dari buku-buku yang telah tersedia pada perpustakaan. Lalu ada book name, ini berisi dari judul buku yang dipinjamkan atau buku yang dikembalikan, ditolak, dan semacamnya. Lalu ada student name, itu nama peserta atau anggota yang meminjam buku. Lalu ada issued on, ini tanggal peminjamannya. Lalu ada return date, ini adalah tanggal yang ditetapkan untuk pengembalian buku. Lalu terakhir ada action. Action ini bisa untuk menerima datanya, seperti itu. Baiklah, saya kembalikan ke Andika. Baik, untuk selanjutnya di sini ada fitur setting yang dimana setting ini kita bisa menambahkan data mengenai instansi yang ingin mendaftarkan atau mendata instansinya pada aplikasi ini. Di sini saya sudah menambahkan instansi Semansa dan juga Unila, dan juga bisa menambahkan lagi kita tambahkan yang kita inginkan atau instansi yang kita daftarkan pada aplikasi ini. Dan juga ada kita menambahkan data mengenai eh, status dari pustakawannya sendiri seperti contohnya student, mahasiswa ataupun masyarakat umum atau dan lain-lain seperti guru. Kita bisa tambahkan di sini. Di mana di sini bisa kita tambahkan untuk kategorinya dan jumlah maksimal yang bisa menggunakan aplikasi ini. Untuk fitur selanjutnya, ini ada fitur terakhir yaitu fitur logout yang digunakan untuk keluar dari aplikasi ini. Mungkin sekian pemaparan mengenai demonstrasi aplikasi yang dibuat. Saya kembalikan kepada Nabil. Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Nah, sekian penjelasan terkait dengan aplikasi serta demonstrasi dari sistem yang telah kami buat. Terima kasih untuk Bapak telah menonton video kami dan juga maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun penjelasannya. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.